Halo guys, kenalin nama gue Reva Ramadan. Dan sekarang gue lagi ada di kegiatan Hima Grass Garden. Dan kali ini gue bakal ajak kalian buat lihat kebun gue yang ada di rooftop. So, videonya check this out. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Nah, oke guys, jadi kali ini aku lagi nanam tomat, dan kebetulan aku nanam udah dari bulan Januari, dan sekarang aku record di bulan April. So sekitar udah 3 bulanan, dan alhamdulillah tomatnya tumbuh besar, buahnya juga banyak, dan sekarang juga lihat udah besar-besar sekali, udah lumayan lah mau panen gitu. Nah, tomat aku ini juga udah ada yang mau matang nih, yang udah kuning-kuning gitu, ada juga yang masih hijau-hijau, tapi banyaknya masih hijau sih cuy. Cuma beberapa yang udah mulai kuning, mulai oranye, mulai merah gitu. Nah, jadi karena di bulan April ini intensitas hujannya cukup tinggi, terus juga lebih ke anginnya gede. Nah, jadi aku itu pengajirannya kurang tepat, jadi tomatnya ini mudah ambruk teman, mudah runtuh gitu sih pohonnya, karena ajirnya kurang kuat. Nah, tomat aku juga ada yang kena penyakit. Nah, ini kena penyakit busuk pantat buah. Nah, ini lihat kayak gini. Nah, teman-teman, walaupun tanaman tomat kita ini runtuh gitu, tapi ini masih ada satu ajir yang bertahan. Mungkin dua sini sebaiknya, karena kita pakai dua ajir yang disatukan kayak gini. Nah, ini adalah contoh pengajiran yang benar. Jadi insya Allah ini nggak akan runtuh teman-teman, kecuali kalau anginnya benar-benar gede sih. Nah, tadi juga aku kebetulan lihat ada beberapa tomat yang jatuh. Nah, ini dia, ada 3 kalau nggak salah. Nah, jadi ini tuh jatuh ini tuh disebabkan karena buahnya busuk, disebabkan karena kena penyakit busuk pantat buah nih. Ini sama kayak tadi kita di awal tadi. Nah, jadi ini karena disebabkan kekurangan kalsium teman-teman. Nah, jadi untuk mengatasi ini kita bisa dengan cara pengapuran. Nah, selain busuk pantat buah, kita juga ada penyakit lain nih di tanaman tomat kita ini. Salah satunya itu ada bercak daun teman-teman. Tadi aku lihat ada bercak daun, dan ini disebabkan karena jamur. Nah, ini dia jamur Alternaria solani kalau tidak salah ya. Jadi ini ada gejala nekrosis gitu di daunnya. Ini cukup banyak banget sih di tanaman aku, benar-benar banyak banget. Nah, jadi untuk mengatasi penyebaran si Alternaria solani ini, kita bisa dengan cara pemangkasan si daun-daun yang kena penyakit. Nah, selain pemangkasan daun yang kena penyakit, kita juga hari ini bakal mangkas daun-daun yang udah tua. Nah, ini supaya nanti nutrisinya lebih berfokus ke si buahnya. Nah, jadi sekarang kita bakal melakukan pemangkasan teman-teman. Nah, jadi pemangkasan ini kita lakukan pada
daun-daun yang mengalami gejala nekrosis serta pada daun-daun yang udah tua. Nah, selain itu pemangkasan ini juga bertujuan supaya si nutrisinya itu lebih terkonsentrasi ke buahnya. Terus juga menghambat penyebaran penyakit, juga mengurangi kelembaban si tanaman ini. Nah, sehingga kalau kelembabannya terjaga, maka tanaman ini gak akan terkena penyakit. Bukan gak akan sih, mungkin meminimalisir terkenanya penyakit. Nah, ini adalah hasil pangkasan kita hari ini. Lumayan ya, cukup banyak juga daun-daun yang kita pangkas hari ini. Dan ini adalah hasilnya, jadi terlihat lebih jarang ya, daun-daunnya itu lebih jarang, sehingga buah-buahnya juga terlihat jelas teman-teman. Ini sangat-sangat menggiurkan sekali ya, buahnya cukup besar, banyak juga. Senang banget sih bisa dapet buah sebanyak ini. Sebelumnya aku juga pernah nanam, cuman gak sebanyak ini sih. Ini juga dengan adanya sinar matahari ini, insya Allah buahnya juga cepat matang ya, karena dapat sinar matahari yang cukup. Nah, jadi kali ini kita nggak akan panen tomat dulu, karena memang si tomatnya sendiri belum siap panen karena belum matang fisiologis atau belum matang sempurna. Jadi ini warnanya masih kuning, masih orange gitu, yang banyak masih warna hijau. Dan kita akan panen sekitar 2-3 hari ke depan. Nah, seandainya kalian nanam tomat, terus saat panen kalian pengen tomatnya itu bisa disimpan lebih lama, nah kalian bisa panen tomat dalam keadaan setengah matang gitu, jadi masih kuning, masih orange gitu, belum matang sempurna. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan pemupukan, dan pupuk yang aku gunakan di sini ialah pupuk NPK 16-16-16. Dan di sini aku akan menggunakan metode pemupukan dengan cara dikocor. Nah, jadi si pupuk NPK-nya ini kita larutkan dulu ke dalam air. Nah, untuk konsentrasi pemupukannya itu aku biasa menggunakan 1 sendok makan pupuk NPK yang dilarutkan ke dalam 3 liter air. Nah, lalu kita larutkan seperti ini. Setelah larut, baru kita kocorkan atau siramkan ke si tanamannya, ke polybagnya. Nah, di sini untuk volume pemupukannya itu, karena ini dikocor, biasanya aku menggunakan volume sekitar 2 gelas air mineral per polybag. Nah, sebenarnya ini tanah-tanah seperti ini harusnya ditutup yang kelihatan akarnya, cuman karena di sini sulit mendapatkan tanah, jadinya nggak aku tutup. Nah, karena memang sibuk juga karena kuliah. Jadi guys, waktu tadi aku lagi pemupukan, ternyata nggak sengaja ada tomat yang jatuh. Nah, tapi untungnya si tomatnya ini udah berwarna orange guys, udah bisa dikatakan matang lah ya. Dan yang jatuhnya itu ada 2, cuman yang satunya lagi masih kecil, masih hijau, so jadi yang kecil ini nggak akan kita makan pastinya. Nah, jadi hari ini adalah 2 hari setelah pemupukan kemarin, dan sekarang kita bakal panen perdana tanaman tomat kita. Nah, sebelumnya juga waktu kita melakukan pemupukan itu ada tomat yang nggak sengaja jatuh. Nah, lokasinya itu kemarin jatuhnya itu di sini nih asalnya itu. Dan sekarang kita bakal panen tomat yang di bawah ini. Nah, ini tomatnya udah orange banget, udah bisa dikatakan matang lah ya. Dan ini bisa langsung kita makan, rasanya itu seger-seger manis gitu loh guys, ada asam-asamnya dikit.
jadi ini adalah hasil panen kita hari ini. Kita hari ini panen 2 tomat, dan yang kemarin itu kita panen 1 tomat. Nah, jadi totalnya kita udah panen 3 tomat, guys. Nah, jadi ini adalah video panen aku 3 hari setelah panen pertama. Nah, jadi setelah panen pertama itu kita bisa panen tomat setiap 3 hari sekali, bahkan kita bisa setiap hari tergantung dari kematangan si tomatnya. Tuh lihat teman-teman, tomatnya banyak banget kan. Nah, jadi jangan pernah takut dan jangan pernah takut buat nanam tomat. Selama kita perawatannya tepat, pasti nanti akan ada hasilnya. So, itu dia kegiatan Himagrows Garden kita kali ini. Jangan lupa buat ikutin kegiatan Himagrows Garden selanjutnya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.